Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai pecahan dasar yang dipelajari di kelas 4, di kelas 5, dan kelas 6 SD MI. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Contoh, di sini saya mempunyai sebuah lingkaran yang saya bagi menjadi 3 bagian, dan yang diarsir atau yang diberi warna kuning ada 2 bagian, yaitu 1 dan 2. Sehingga kalau ditulis dalam pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk 2 dari 3 bagian, atau bisa ditulis dalam pecahan biasa menjadi 2 per 3. 2 merupakan pembilangnya, 3 merupakan penyebutnya. Kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 4 bagian, dan 1 bagian kita arsir. Dari sini kita bisa nyatakan dalam sebuah pecahan, yaitu karena yang diarsir ini 1, maka 1 dari 4 bagian, sehingga ini adalah 1 dari 4 bagian pecahan. Bisa kita tulis dalam pecahan biasa menjadi 1 per 4. 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Jadi konsepnya adalah yang diarsir atau yang berwarna itu dijadikan pembilang atau ditaruh di atas. Kemudian pecahan 1 per 4 atau pecahan biasa ini bisa kita rubah dalam bentuk pecahan lain, misalnya dalam bentuk persen. Persen artinya per 100. Sehingga caranya bagaimana penyebut atau 4 ini bisa menjadi 100. Supaya menjadi 100 maka 4 harus dikalikan 25. Kalau penyebut atau yang bawah dikalikan 25, maka yang atas atau pembilangnya juga kita kalikan 25. Kalau bawah dikalikan 25, atas maka harus dikalikan 25. Kalau bawah kalikan 10, atas juga kalikan 10, ikut penyebutnya, sehingga hasilnya 25 per 100. Ini merupakan bentuk persen atau per 100. Kemudian bisa ditulis 25 persen atau 25 per 100. Kemudian dari bentuk persen ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan lain, yaitu misalnya bentuk desimal. Bagaimana caranya mengubah ke bentuk pecahan desimal? Langkah pertama, 25 kita pindahkan ke sini dulu. 25 kita pindahkan, kemudian penyebutnya berapa? 100. 100 itu nolnya berapa? Nolnya ada 2. Karena ada 2 nolnya, maka di sini kita geser desimalnya 2 langkah ke kiri. Kita hitung bersama-sama dari sini. 1, 2. Oh, berarti di sini komanya. Sehingga kita tambahkan 0 di sini, 0,25. Sehingga pecahan 1 per 4 itu nilainya sama dengan 25 per 100 atau 25%. Kemudian nilainya juga sama dengan 0,25. Jadi ini sama, per 4 dengan 25% dengan 0,25, nilainya sama. Kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai lingkaran yang dipecah menjadi 4 bagian, kemudian yang kita arsir ada 2. Kemudian bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan 2 dari 4
bagian, karena yang diarsir ada 2, kemudian jumlah pecahannya ada 4, sehingga kita nyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Kalau kita sederhanakan, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2, sehingga nilainya sama dengan setengah. Kemudian dari pecahan biasa 2/4 kita akan rubah menjadi bentuk persen, maka penyebutnya atau 4-nya ini kita jadikan 100. Biar menjadi 100, 4 dikali 25. Kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga harus dikali 25, sehingga hasilnya 50/100. 50/100 sama halnya dengan 50%. Kemudian dari pecahan bentuk persen ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? 50 ini kita pindah sini, kemudian kita lihat penyebutnya ada 100. 100 itu nolnya berapa? Nolnya 2. Maka 50 kita geser 2 langkah ke kiri. 1, 2. Nah, di sini kita tambahkan 0 di sini, sehingga 2/4 dengan 50/100 atau 50% itu nilainya sama dengan 0,5 pada bilangan desimal. Jadi 2/4 atau setengah nilainya sama dengan 50% sama dengan 0,5. Kita lanjut. Kemudian di sini lingkaran dipecah menjadi 4 bagian, kemudian yang diarsir ada 3, sehingga bisa dinyatakan 3 dari 4 bagian. Yang diarsir itu kita jadikan pembilang atau kita taruh atas ini angka 3, karena yang diarsir ada 3. Kemudian jumlah pecahannya ada 4. Kemudian dari pecahan 3/4 ini kita rubah lagi menjadi bentuk persen. 4 biar 100 kali 25. Kalau bawah 25, di atas ya kali 25. Sehingga 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Sehingga 75/100 itu sama dengan 75%. Kemudian kita rubah ke bentuk desimal, 75 kita pindah di sini. Kemudian kita lihat penyebutnya 100. 100 itu nolnya berapa? Nolnya 2, maka kita pindah atau geser 2 langkah ke kiri. 1, 2, karena nolnya ada 2. 100 ini kan nolnya 2 ya. Kalau nolnya 3 ya nanti gesernya 3 langkah. 1, 2, 3. Kalau nolnya 4 ya geser 4 langkah dan seterusnya. Sehingga di sini 3/4 itu nilainya sama dengan 75/100 atau 75%. Kemudian sama juga dengan 0,75 pada pecahan desimal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Di sini ada contoh di mana A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Di sini karena penyebutnya sudah sama, sehingga kita tinggal memindahkan saja dan yang pembilangnya dijumlahkan. Contoh, ada pecahan 1/3 ditambah 1/3. Karena di sini penyebutnya sudah sama 3 semua, maka tinggal kita pindahkan. Kemudian yang atas dijumlahkan. 1 tambah 1 2/3. Kemudian contoh lagi, ada pecahan 1/4 ditambah 3/4.
Karena di sini yang bawah atau penyebutnya sudah sama, tinggal kita pindahkan penyebutnya. Kemudian yang atas dijumlahkan. Hasilnya adalah 1 tambah 3, 4. Kemudian per 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama atau penyebutnya beda. Jika pada penjumlahan atau pengurangan pecahan penyebutnya tidak sama, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini ada contoh, ada pecahan 3/4 ditambah 1/3. Karena di sini belum sama, maka harus kita samakan dengan menggunakan KPK. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan tabel, maka bilangan 4 dan 3 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang pertama, 4 kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, hasilnya 2. Kemudian 3-nya bagi dengan 2, karena nggak bisa maka kita turunkan. Kemudian berikutnya 2 kita bagi dengan 2 bilangan prima, hasilnya 1. Kemudian 3-nya kita bagi dengan 2, karena nggak bisa 3 kita turunkan. Kemudian 1 kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3, karena nggak bisa maka diturunkan 1-nya. Dan 3-nya kita bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 1. Kalau di sini sudah 1 semua, berarti pencarian KPK sudah selesai. Hasilnya mana? Hasilnya ini 2 dikali 2 dikali 3. Inilah KPK-nya, yaitu 12. Sehingga di sini nanti kita jadikan biar menjadi 12. 4 biar 12 kita kalikan dengan 3. Kalau bawah dikalikan 3, maka yang atas dikalikan 3. Kemudian yang 3-nya biar 12 dikalikan 4. Kalau yang bawah dikalikan 4, yang atas juga dikalikan 4. Sehingga hasilnya 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 1 kali 4 4, 3 kali 4 12. Karena di sini sudah sama penyebutnya, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ini kita jumlahkan. Untuk 12-nya kita pindah, tidak dijumlahkan. Nah, di 12 kita pindah saja, tidak dijumlahkan. Untuk yang 9 dan 4 kita jumlahkan. Sama dengan ada 13/12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti pecahan biasa ini masih bisa kita sederhanakan. Perkalian 12 yang hasilnya mendekati 13 adalah 1. Jadi 13 dibagi 12 dapat 1. Sisa berapa? Sisa 1. Jadi kalau 1 dikali 2 12, hasilnya 12, padahal di sini 13, sehingga masih sisa 1/12 dengan 1/12. Ini adalah pecahan campuran dan yang ini adalah pecahan biasa. Kemudian kita lanjutkan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi untuk penjumlahan ini, langkah pertama yaitu ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Kemudian berikutnya samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Dan yang terakhir, sederhanakanlah hasilnya sampai ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh, ini ada pecahan campuran 1/2. Ini adalah pecahan campuran. Ditambah 2/6, ini adalah pecahan biasa. Karena di sini penyebutnya belum sama, di sini 2, di sini 6, maka harus kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya dari 2 dan 6. Kita bagi dengan bilangan prima 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6-nya bagi dengan 2 dapat 3. 1-nya bagi 3 kita bagi dengan bilangan prima dapat, karena nggak bisa maka diturunkan. Kemudian 3-nya dibagi dengan 3 dapat 1. Kalau di sini sudah 1 semua berarti sudah selesai. Berapa KPK-nya? 2 dikali 3, hasilnya 6. Berarti di bawah ini penyebutnya kita jadikan 6. Berarti nanti penyebutnya ini nanti kita jadikan 6 semua. Untuk yang pertama kita rubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa dengan cara 1 kalikan 2 ditambah 1/2. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian tadi penyebutnya kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6, maka kita jadikan 6. Yang 2 biar 6 dikalikan 3. Kemudian yang sudah 6 biarkan saja. Hasilnya adalah 9/6 ditambah 2/6. Karena di sini sudah sama, penyebutnya tinggal digeser dan yang atas dijumlah. Karena di sini sudah sama penyebutnya, karena sudah sama tinggal pembilangnya dijumlahkan. 9 tambah 2 sama dengan 11/6. Karena masih besar pembilangnya, berarti pecahan biasa ini masih bisa disederhanakan lagi. 11 dibagi 6 yang mendekati adalah, kalau 6 dikalikan 1 sama dengan 6, kalau kalikan 2 sama dengan 12, padahal di sini 11, maka kita ambil yang bawahnya yang mendekati. Sehingga 11 bagi 6 sama dengan 1, sisanya ada 5/6 atau sama dengan 1/5/6. Ini adalah pecahan biasa, ini adalah pecahan campuran. Berikutnya penjumlahan pecahan campuran yang berpenyebut berbeda. Di sini ada contoh pecahan 2/5 ditambah 1/4. Yang pertama kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dengan cara 1 dikali 4 ditambah 1. 2/5 nya kita turunkan, ditambah 1 dikali 4 ditambah 1/4 sama dengan 2/5 ditambah 5/4. Karena di sini belum sama, kita samakan dulu dengan menggunakan KPK. KPK-nya ada berapa? 20. 5 biar 20 kita kalikan 4. 4 biar 20 kita kalikan 5. Kemudian yang atas mengikuti yang bawah. Kalau dikalikan 5, yang atas juga dikalikan 5. Hasilnya sama dengan 8/20 ditambah 25/20. Hasilnya adalah 8/20 ditambah 25/20. Karena sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Hasilnya yaitu setelah dijumlahkan ketemu 33/20. Karena masih besar pembilangnya, maka masih bisa disederhanakan lagi, yaitu kalau 20 ini kita kalikan 1 sama dengan 20, kalau kita kalikan 2 40, maka yang mendekati adalah perkalian 1 sama dengan 20 ini. Jadi 20
Jadi 33 dibagi 20 dapat 1. 20 kali 1 20, padahal di sini 33. Berarti dia masih sisa 13 per 2 20. Sama dengan 113 per 20. Kemudian penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Penjumlahan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita kelompokkan bilangan aslinya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh 1 per 2 ditambah 3 1 per 5. 1 ini bilangan aslinya, 3 ini juga bilangan aslinya, dan setengahnya ini adalah campuran. 1 per 5 nya ini adalah campuran. Kita gunakan cara yang pertama dulu dengan mengelompokkan bilangan aslinya, yaitu 1 dan 3 kita kelompokkan. Yang bilangan asli dengan bilangan asli kita jumlahkan. Kemudian ditambah, kita kelompokkan pecahannya, yaitu setengah ditambah 1 per 5. Ya, 3 tambah 1 4, 1 per 2 ditambah 1 per 5. Karena di sini belum sama penyebutnya, maka harus kita samakan dulu. Kelipatannya berapa dari 2 dan 5? Iya, 10. Biar menjadi 10, 2-nya harus dikalikan 5. Kemudian yang atas juga dikalikan di 5. 5-nya biar 10 dikalikan 2. Kemudian yang atas juga dikalikan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 4 diturunkan ditambah 5 per 10 ditambah 2 per 10. Di sini sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama, maka tinggal menjumlahkan yang atasnya saja. Ini dijumlahkan. 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Sehingga hasilnya 4 ditambah 7 per 10 sama dengan 47 per 10. Kemudian kita coba dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu kita rubah menjadi pecahan biasa semua. 1 per 2 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 1 dikalikan 2 ditambah 1. Yang 3 1 per 5 nya kita jadikan pecahan biasa dengan cara 3 dikali 5 ditambah 1. Ini hasilnya sama dengan 3 per 2 plus 16 per 5. Karena di sini belum sama penyebutnya, maka harus kita samakan dengan menggunakan KPK. Berapa kelipatan persekutuan terkecilnya dari 2 dan 5? Iya, 10. Biar 10, 2-nya dikalikan 5. 5-nya biar 10 dikalikan 2. Sehingga diperoleh hasil 15 per 10 ditambah 32 per 10. Karena sudah sama penyebutnya, maka tinggal menambahkan pembilangnya atau yang atasnya saja ini. Itu hasilnya 15 tambah 33 sama dengan 47 per 10. Karena masih besar pembilangnya, berarti ini masih bisa disederhanakan. 47 bagi 10 yang mendekati adalah 4. Karena 4 dikali 10 sama dengan 40. Padahal di sini 47. Berarti dapat 4 masih sisa 7 sama dengan 47 per 10. Berikutnya penjumlahan dalam bentuk pecahan desimal. Ingat, dalam penjumlahan desimal bersusun yang diluruskan adalah desimalnya atau komanya. Contoh, ada pecahan 0,5 ditambah 0,127. Kalau kita susun pendek, maka yang diluruskan adalah komanya. Ini harus lurus komanya. Nah, setelah lurus,
maka tinggal menjumlahkan. Di sini 0 tambah 7, hasilnya tuh 7. Kemudian 0 tambah 2, hasilnya 2. 5 tambah 1 sama dengan 6. Komanya turunkan, nolnya juga diturunkan, sehingga hasilnya 0,627. Kemudian ada contoh lagi. Di sini ada pecahan 1,5 ditambah 0,225. Dan kita susun pendek. Ingat, yang diluruskan adalah desimal atau komanya. 1,5 ditambah 0,25. Ini enggak ada pasangannya, atau 0 tambah 5, diturunkan 5-nya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Tanda koma diturunkan karena sudah lurus. Kemudian 1 tambah 0, 1. Ya. Berikutnya penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal seperti ini yaitu jadikan pecahan tersebut menjadi pecahan serumpun atau sama. Pecahan biasa semua atau pecahan desimal semua. Contoh di sini ada pecahan 2/5 ditambah 0,2. Ini adalah pecahan biasa dan ini adalah pecahan desimal. Maka langkah pertama kita jadikan pecahan tersebut menjadi pecahan serumpun yang sama. Di sini kita rubah menjadi pecahan biasa semua. 2,5 kita turunkan. 0,2 pecahan biasanya adalah caranya yaitu bilangan aslinya kita turunkan dulu 2. 2 per berapa? Kita hitung komanya ini. Koma ini biar berada di depan 2. Berapa langkah? 1. 1 langkah berarti ini pernya nolnya 1. Sehingga 2 per 10. Karena di sini penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan dulu. Berapa kelipatan dari 5 dan 10 yang terkecil? Iya, 10. Maka kita jadikan 10. 5 biar menjadi 10 kita kalikan 2. Kalau bawah kalikan 2, maka yang atas juga ngikut kalikan 2. Dengan 2 kali 2 4 per 5 kali 2 10 ditambah 2 per 10. Di sini sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sehingga 4 ditambah 2 per 10 sama dengan 6 per 10. 6 per 10 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2 semuanya. 6 bagi 2 sama dengan 3. 10 bagi 2 sama dengan 5. Inilah hasilnya. Kemudian contoh lagi ada pecahan desimal 0,65 ditambah 10%. Misalnya mau kita jadikan pecahan desimal semuanya. Kemudian 0,5 kita turunkan. 10 per 100. Pecahan desimalnya berapa? Ini caranya ya. 10 kita turunkan dulu per 100 kan. Itu 100 itu nolnya berapa? 100 itu nolnya 2. Sehingga kalau kita jadikan pecahan desimal di sini, komanya yang di sini kita geser ke kiri 2 langkah karena di sini nolnya 2. Kalau nolnya 2, kita geser ke kiri 2 langkah. Itu kita hitung sama 1 2. Oh, berarti di sini komanya. Kemudian di sini kasih 0. Sehingga hasilnya 0,10. Karena 0 di belakang koma tidak berfungsi, maka bisa dihilangkan. Kemudian dalam menjumlahkan pecahan desimal yang diluruskan adalah komanya, yaitu 0,65 ditambah 0,1 sama dengan 0,75. Atau misalnya kita jadikan pecahan biasa semuanya. 0,65 jadikan pecahan biasa,
dan 10% kita jadikan pecahan biasa. 0,65 cara menjadikan pecahan biasa, kita hitung komanya ini. Komanya ini biar di depan sini itu berapa langkah ya, kita hitung 1, 2. Kalau 2 berarti per 100, nolnya 2 ini per 100 ini, 65 per 100. 10% persen itu artinya per 100. Karena di sini sudah sama 100-nya, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 65 ditambah 10 sama dengan 75, yaitu 75%, atau kita jadikan pecahan desimal 0,75 karena ini 100-nya 2, pindah 2 langkah, 1, 2, ini namanya 0,75. Berikutnya kita akan bahas mengenai pengurangan pada pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya yaitu di sini pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kalau sudah sama penyebutnya maka tinggal mengurangkan yang atasnya. Ini atasnya tinggal dikurangkan saja. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian 6 kita pindahkan. Jadi cara menyederhanakan pecahan, kita bagi pecahannya dengan bilangan yang sama. Kalau kita bagi 2 ya bagi 2 semua. Yang 2 bagi 2, yang 6-nya juga bagi 2. Di sini contoh lagi pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ada 35/7 dikurangi 1/7. Nah, yang pertama kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara 3 kali 7 ditambah 5 dikurangi 1/7. Hasilnya adalah 26/7. Karena di sini sudah sama, maka tinggal mengurangkan yang atasnya saja. 26 dikurangi 1 dengan 25. 25/7 masih bisa disederhanakan. Berapakah 25 dibagi 7 yang mendekati? Iya, dapat 3 karena 7 kali 3 dapat 21, padahal di sini 25. Maka masih sisa 4/7. Kemudian cara yang kedua, kita pisahkan bilangan aslinya. Jadi ini ada bilangan aslinya, ini kita pisahkan. Kemudian pecahannya kita gabungkan dengan pecahan 3 ditambah dalam kurung 5/7 dikurangi 1/7. Karena di sini sudah sama ya tinggal mengurangkan yang atasnya saja. 5 kurangi 1 sama dengan 4/7, sehingga hasilnya 3/4/7. Berikutnya yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh, ada pecahan 2, 5/8 dikurangi 1/8. Cara yang pertama yaitu kita jadikan menjadi pecahan biasa semuanya. Dengan cara 2 dikali 8 ditambah 5 dikurangi 1 kali 8 ditambah 1. Hasilnya adalah di sini 2 kali 8 16 tambah 5 ada 21. 1 kali 8 tambah 1 9/8. Jikalau di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Ini dikurangkan 21 dikurangi 9. 21 kurangi 9 sama dengan 12. Hingga 12/8. Karena masih besar pembilangnya, berarti pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Berapa hasilnya 12 bagi 8? Yang mendekati adalah 1. Sisanya berapa? 8 kali 1 8. Padahal di sini 12. Jadi masih sisa 4. 4/8. 4/8 masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 4 semua. 4-nya bagi 4 dapat 1, 8-nya bagi 4 dapat 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2.
Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memisahkan bilangan asli dan pecahannya. Ini adalah bilangan aslinya dan ini adalah pecahannya. 2 dikurangi 1. Ini ditambah. Dari mana tambahannya ini? Tambahnya dari sini ya. Asalnya kan ini ada tambahnya 25/8. 1 ditambah 1/8 ini. Sehingga di sini bilangan aslinya dan pecahannya itu ada tambahnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian 5/8 kurangi 1/8, hasilnya adalah 4/8. Sehingga hasilnya adalah 1 4/8. 4/8 nya kita sederhanakan bagi dengan 4 semua, sehingga hasilnya adalah 1/2. Berikutnya ada pecahan 5/8 dikurangi 1/4, dimana ini adalah pecahan biasa semuanya. Karena belum sama penyebutnya maka harus kita samakan dulu. Berapakah kelipatan dari 8 dan 4? Iya, 8. Otomatis penyebutnya yang belum 8 kita jadikan 8. Karena di sini sudah 8, tetap yang 4-nya biar 8 dikali 2. Kalau bawah kalikan 2, atas juga dikalikan 2. Sehingga 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 3/8. Berikutnya pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, ada pecahan 3 1/2. Ada pecahan 3 1/2 dikurangi 1/4. Di sini adalah pecahan campuran, ini adalah pecahan biasa. Berpenyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan dulu. Dan pecahan campurannya bisa kita jadikan pecahan biasa dulu, atau dipisahkan bilangan aslinya. Cara yang pertama yaitu kita jadikan pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa dengan cara 3 kali 2 ditambah 1. Karena di sini adalah penyebutnya belum sama, maka harus disamakan dulu. Berapakah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4? Iya, 4. Maka yang 2 biar menjadi 4 kita kalikan 2. Sedangkan yang sudah 4 maka kita biarkan. Diperoleh hasil 7 kali 2 sama dengan 14 dikurangi 1 ini sama dengan berapa? Iya, 13/4. Hasilnya mendekati adalah 3 karena 4 kali 3 sama dengan 12, padahal di sini 13, berarti dia masih sisa 1/4. Dan cara yang kedua, kita pisahkan bilangan aslinya. 3 ini adalah bilangan asli, kita pisahkan, kemudian pecahannya kita gabungkan dengan pecahan, sehingga 3 kita turunkan ditambah, karena di sini ada tambahnya ya. Kemudian pecahan setengahnya di sini dikurangi 1/4. Ini belum sama, samakan, yaitu 4. Biar 4 2-nya dikalikan 2, yang 4 biarkan, sehingga diperoleh 3 ditambah 1 kali 2 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3 ditambah 2 kurangi 1 sama dengan 1/4. Iya, seperti ini. Berikutnya yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini ada contoh 3 1/3 dikurangi 1 2/6. Cara pengerjaannya pun juga ada 2. Yang pertama yaitu dengan menjadikan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa semuanya. Itu caranya 3 kali 3 tambah 1, kemudian 1 kali 6 tambah 2. Nah, ini hasilnya berapa? 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. 1 kali 6 tambah 2 sama dengan
8 per 6. Ini 3. Karena belum sama, samakan dulu. Berapa kelipatannya dari 3 dan 6 yang sama yang terkecil? Iya, 6. Sehingga 3 ini biar menjadi 6, kita kalikan 2. Sedang yang sudah 6 ya kita biarkan. Sehingga 10 kali 2, sehingga 10 kali 2 sama dengan 20 dikurangi 8 sama dengan 12 per 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memisahkan bilangan aslinya. Ya, ini adalah bilangan asli, kita gabungkan dengan bilangan asli sehingga 3 dikurangi 1 ini ditambah, karena di sini ada tambahnya ya, artinya tambah pecahannya yaitu 1/3 dikurangi 2 per 6. 3 kurangi 1 sama dengan 2 ditambah ini, karena belum sama kita samakan, 3-nya kita kalikan 2, atasnya juga kalikan 2, yang ini biarkan saja. 2 ditambah 1 kali 2 sama dengan 2 dikurangi 2 per 6. Di sini sudah sama. Karena sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2. Berikutnya pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Contoh, ini ada 3 dikurangi 1 per 2. 3 ini adalah bilangan asli, ini adalah pecahan campuran. Yang pertama yaitu 3 ini bisa kita rubah menjadi 2 tambah 1. Sama kan? 2 tambah 1 sama dengan juga 3. Kemudian dikurangi 1 per 2. Jadi 3 itu nilainya sama dengan ini, 2 ditambah 1, sama nilainya ya. Kemudian karena di sini ada penyebutnya 2, maka kita jadikan 2. Berapa bagi 2 sama dengan 1? Biar sama. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini nilainya sama. Sehingga 2 ditambah 2 per 2 dan 2 ditambah 1 dan 3 ini nilainya sama. Berikutnya 2 dikurangi 1 ditambah 2 per 2 dikurangi 1 per 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1. 2 per 2 dikurangi 1 per 2, karena ini sudah sama tinggal mengurangkan yang atasnya saja. 2 kurangi 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya 1 per 2. Berikutnya contoh, ada pecahan campuran dikurangi dengan pecahan desimal. Kita jadikan pecahan biasa semuanya, yaitu 4 dikalikan 5 ditambah 1 dikurangi 2,5. 2,5 sama dengan 25 kita turunkan. Kemudian untuk mengetahui penyebutnya berapa, kita hitung komanya ini. Komanya biar ke sini tuh berapa langkah? Iya, 1. Berarti nolnya juga 1. Kalau 2 langkah ya 2. Demikian seterusnya. Berapakah 4 kali 5 tambah 1? Hasilnya adalah 21 per 5 dikurangi 25 per 10. Ini belum sama, kita samakan dulu. Berapa? Iya, 10. 5 biar 10 kalikan 2. Kemudian yang atas juga ngikut, kalikan 2. Sehingga hasilnya 42 dikurangi 25 per 10 sama dengan 17 per 10. Karena masih besar pembilangnya, bisa kita sederhanakan, yaitu 17 bagi 10
yang mendekati adalah 1, karena 1 kali 10 sama dengan 10, padahal sini 17, berarti masih sisa 7 sama dengan 7 per 10. Berikutnya yaitu operasi hitung campuran bilangan pecahan. Di sini ada 3 pecahan, 3/5 tambah 1/4 dikurangi 7 per 10. Sini belum sama semua penyebutnya. Nah, biar sama kita cari kelipatan persebutan terkecilnya dari 5, 4, dan 10. Berapakah? Iya, ketemu 20. Berarti ini nanti 5 kita jadikan 20, yang 4-nya kita jadikan 20, yang 10-nya juga kita jadikan 20. Biar 20, 5 dikalikan 4, atasnya juga dikalikan 4. Biar 20, 4 kalikan 5, atas juga kalikan 5. 10 biar 20 kali 2, atas juga kalikan 2. Sehingga hasilnya 12 per 20 ditambah 5 per 20 dikurangi 14 per 20 sama dengan 12 tambah 5 dikurangi 14, ketemu 3 per 20. Dan contoh yang kedua, ada pecahan campuran semua ini, 1/4 ditambah 3 1/2 dikurangi 2 2/3. Ini belum sama menyebutnya, kita cari dengan menggunakan KPK, ketemu berapa? 12. Kemudian di sini bilangan aslinya kita gabungkan dengan bilangan asli. Ini 1, 3, dan 2 ini bilangan aslinya. Sehingga 1 tambah 3 dikurangi 2 tambah dalam kurung, pecahannya di sini adalah 1/4 ditambah setengah tambah 2/3 ini. Karena KPK-nya 12, maka kita jadikan 12 semua. 4 biar 12 kalikan 3, atas juga kalikan 3. 2-nya biar 12 dikalikan 6. 3-nya biar 12 dikalikan 4, atas juga dikalikan 4. Kemudian 1 tambah 3 kurangi 2 ketemu 2, ditambah 1 kali 3 3, 1 kali 6 6, 2 kali 4 8. Nih dijumlahkan karena sudah sama yang bawah. Jadi kalau yang bawah sudah sama, tinggal menjumlahkan yang atasnya saja. 3 tambah 6 kurangi 8 berapa? Iya, dapat 1. Sehingga hasilnya 2, 1/12. Demikian, semoga sedikit ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.